Jadi tuh ada yang nge-DM gue di Koreaan. Serius? Ya. Siapa lagi hari ini? Enggak, jadi tuh Pasti ada ini ya, siapa? Denny ya, Denny. Denny ya, dia sering banget kayak merespon apa yang sudah kita produksi. Terima kasih Den. Denny, terima kasih. Nah enggak, jadi tuh ada yang nge-DM, Kak bahas dong grup K-pop Indonesia. Nah terus kan gue bingung kan, grup K-pop Indonesia tuh apa? Terus gue udah K-pop tapi Indonesia gitu. Iya, terus kan makanya mereka baru comeback Kak gitu. Terus boleh tahu nggak siapa gitu. Terus dia kasih tahu nih namanya Starby. Oke. Ya lah, gue lihat tuh Starby. Gue lihat Starby, mungkin pendengar Korea mungkin juga ada yang mau kepo kali ya sama grup ini. Jadi itu Starby tuh kalau gue yang cari tahu girl group dari Indonesia, dari Bandung lebih tepatnya, empat kayaknya masih remaja-remaja juga deh, masih anak sekolah. Judul lagunya apa sih tuh, Ron? Judul lagunya ini Bye Bye. Apa sih? Bye Bye. Bukan, gue nggak nge-share ke lo. Jadi dia tuh baru gue yang aja. video yang lo yang kasih lo itu gue itu Iya, kan. iya. Itu judul lagunya nih gue lihat nih. Bye Bye Drama. Oh ya, Bye Bye Drama. Yang kalau kata lo lagunya dibikin sama 1, Teddy. 2, 3 Blackpink. Kalau kata lo itu lagunya dibikin sama Teddy ya. Iya, itu lagunya Teddy banget. Iya, jadi tuh jadi tuh Starby itu dengan lagu Bye Bye Drama itu terasa banget itu mereka sangat terinspirasi dari Blackpink Tapi lagunya. gue mau testimoni dulu. Jadi Iya, pas iya. pertama kali gue lihat itu kan sebelum gue komentar itu Teddy, jadi kan gue lihat terus kayak oh ini ITZY ya gitu kan. Karena gue kayak awal-awalnya itu berasa shot-shotnya itu kayak ITZY gitu, tapi pas bagian yang beat dropnya gitu yang apa istilahnya kalau di lagu apa sih kan pas kalau di pre-chorus kali ya, kalau di Kill This Love yang bagian nah otoke Iya, itu kan, pre-chorus, terus gue yang kayak gue kayaknya tahu di lagu ini, terus pas masuk ke refnya Beat Let's drop. kill this love gitu. Iya. Gue sambil nyanyi Let's kill this love gitu. Oh ya oke, ini Blackpink banget. Dari banget, maksudnya ya. dari gaya pakaiannya pun, dari gerak-gerakannya tuh wah udah sih plek Dan warnanya sih ya ketiplek gitu. Iya. Menurut gue nggak apa-apa, namanya juga amati. Gimana sih? Amati tiru modifikasi. Amati itu modifikasi. Mereka terinspirasi heavily banget, Blackpink ya, dan gue tidak menyalahkan itu sih, Nggak, karena Blackpink kan emang lagi trending kan. Ya maksud gue kalau ada sesuatu yang menarik perhatian fans Indonesia yang non K-pop terhadap K-pop ya mungkin sekarang ini Blackpink gitu. Kalau misalkan tiba-tiba mereka muncul nih si Starby ya. Iya, Starby muncul misalnya dengan konsep SIS gitu, orang nggak bakal peduli. Iya, gitu. mungkin Karena justru nggak- karena SIS mirip nggak trending Blackpinknya sekarang. ini Iya. kan. Terus kan ya udah gue kepo dong. Kan menurut gue oke lah, namanya juga dulu juga mungkin awal-awal kita akan komennya kayak wah mereka wannabe banget, Blackpink wannabe kayak dulu Smash juga awal-awal muncul kayak apa sih sok-sok kepo banget, tapi ujung-ujungnya orang suka kan. Ini menurut gue masalah adaptasi aja gitu. Iya, Terus iya. gue cek dong kepoin lah si Starby itu. Terus mereka itu maksud gue girl group Indo ini tuh cara konten marketingnya tuh sama banget kayak K-pop. Mereka tuh juga ada daily vlog gitu. Iya, Yang biasa iya. kalau di NCT daily gitu. Yang banyak banget itu Iya, ya. ada banyak banget. Itu juga kayak gitu. Mereka tuh seniat itu bikin vlog-vlog Jadi mereka tuh kayak juga tinggal bareng di apartemen gitu kayak. Soalnya juga gue lihat dari link yang lo kasih ke gue videonya itu labelnya kan Aquarius Music Iya, Indo kan. Itu label label besar gede kan. juga kan. Nah terus dari situ ada suggestion gue tuh ke Unity. Lo tau Unity gak sih? Yang- UN1TY Unity. Itu yang K-pop. Enggak, grup Indo. Oh nggak tahu. Nggak tahu. Itu ada grup boy group ya. Oke. Tapi namanya Unity UN1TY. Jadi tuh kalau lo lihat di channel YouTube-nya, dia tuh hampir ya kayak grup K-pop di mana ada proses eliminasi dulu tuh videonya, kayak mereka mau debut terus eliminasi kayak mungkin kalau dulu Monsta X No Mercy, terus pokoknya kayak icon winner gitu, yang ada tahap penilaiannya dan segala macamnya. Dan itu juga sama persis konten-kontennya kayak konten K-pop, dan syutingnya juga syuting di Korea kok. Ini lumayan niat kok yang Unity itu. Oh iya, tapi kok nggak kedengeran ya Nah kayaknya karena nggak promo di stasiun TV. stasiun TV Indonesia maksudnya. Iya, karena kalau dulu zamannya EXO-9 yang EXO-9 Dragon Masih ada Boys, Dahsyat gue tahu ya. dari itu, dari Masih ada inbox Masih ada Dahsyat. Dahsyat ya. Kalau Sekarang saya udah nggak ada acara musik TV. Iya, sekarang- Adanya ini Dangdut Academy yang berjam-jam tapi ya udah. Tapi maksud gue itu juga sebenarnya bisa sih dimanfaatkan untuk media promosi buat grup-grup kayak gini, karena Iya, kayaknya Dangdut nggak bisa. Academy itu kan rating share-nya kan tinggi banget ya. Since juga itu kan
jam tayangnya wah semalam suntuk kayak wayang anjir gitu kan, kayak semalam suntuk banget. Dan itu ada segmen-segmen yang anjir kan gue pernah ya nonton itu sekali di rumah pas masih pulang, karena gue nonton TV pasti di rumah doang kan. Itu jam 6 sampai jam 12 gak sih? Yang gue bingung itu iklan itu dibikinin satu segmen yang performance. Jadi iklannya itu jinglenya dinyanyiin di panggung gitu. Sumpah itu kayak gue wow, itu gue amazed banget. Dan itu kan itu bayar berapa ya? Mahal banget kan pasti. Nah maksud gue acara itu tuh sebenarnya bisa nih dimanfaatkan since kita di Indonesia nggak punya acara musik gitu. Maksud gue Net mungkin punya dulu kan yang sesi akustik yang Cheryl sama Boy itu kan, tapi kayak ya karena itu Net gitu, jadi kayak orang mungkin impressionnya nggak terlalu gimana-gimana dan exposure-nya nggak terlalu gede. Tapi cuy ini Indosiar bikin Dangdut Academy, kalau lo promo acara musik dijadikan acara musik buat promo, gue rasa sih itu bisa sih buat paling enggak bikin orang-orang itu penontonnya Dangdut Academy itu tahu ada lo girl band Indonesia namanya Starby ini misalnya atau Unity ini misalnya. Nggak ada platformnya kan. Unity itu menurut gue trainingnya tuh kayak training K-pop lah, nggak secara vokal tuh bagus dan juga bagus. Terus dan terus gue ngecek kepo IG-nya, mereka rilis merch, terus rilis photocard juga. Terus komen-komennya ada yang mau sharing gak ya sama aku dari Bekasi. Mereka rilis photocard loh, kayak K-pop banget. Itu bagus dan tuh, itu culture fandom yang baru kan, culture yang kita fandom K-pop diadaptasi banget sama Indo. Tapi sayangnya memang gue nggak terpapar sama sekali sih kalau gue, karena nggak dikasih tahu. Ada Kak tolong lihat Starby dong, mungkin gue nggak akan tahu ternyata sebenarnya. Dan menurut gue kayak Unity dan Starby ini tuh lebih siap daripada yang zamannya Smash dan EXO-9. Karena menurut gue kalau Smash itu ikut-ikutan, nggak setelah Smash sukses, grup selanjutnya tuh kayak buru-buru gitu loh debutnya. Kayak ini menurut gue mereka lebih dikemplang. Kalau gini, berarti mungkin nanya kalau dulu itu Suju lagi trending, kita buat Smash aja gitu kan. Habis itu SNSD lagi trending, kita buat Seven Icon aja gitu kan. Tapi yang lainnya akhirnya ikut-ikutan. Kalau yang sekarang mungkin mereka lebih ke kayak kita boleh nih ikut-ikutan tren, tapi kita juga harus ikutin gimana ngegodoknya gitu kali ya. Iya, kan godoknya itu sama banget kayak. Itu sih mungkin yang itu positifnya kali ya. Iya, itu sayang aja nggak kedengeran karena memang di stasiun TV juga kayaknya nggak mengeksplor itu. Terus gue jadi inget nggak lu yang ketika menjadi whistleblower suatu grup Indo yang plagiarism itu. Itu gue inget aja sih, kayak itu kayak 2 tahun yang lalu deh. Lu menghancurkan karir grup itu. Kok jadi gue yang salah? Kan orang-orang jadi tahu gara-gara itu. Iya, tapi kan maksud gue kita harus mungkin, menyuarakan itu dong. FYI kalau ada yang belum tahu, jadi ada suatu grup Indo. Namanya apa sih? Kita sebutin gak sih? Esther C apa? Si Boys. Si Boys. Esther C mah vitamin C. CBOYZ. Jadi si Boys. Sebenarnya awalnya gue nemu di thread Kaskus, terus gue kasih tahu Ron, lu mesti bilang nih ke follower lu karena menurut gue nih parah, karena kita pas dengerin itu memang banyak banget yang plak-ketiplak yang mirip banget BTS. Enggak. Stray Kids My Pace sama Cherry Bomb ya, yang blip cari mau feelingnya itu wow mirip banget. Ya udahlah, Maron di blow up lah nih dengan kekuatan followersnya. Dan pas terakhir gue cek itu kok udah kena copyright JYP. Udah hilang. Itu maksud gue itu bukan jahat ya, itu kita menyuarakan kebenaran gitu loh. Maksudnya emang kalau kayak gitu tidak bisa dibenarkan. Dan maksudnya. Yang gue nggak suka dari, mungkin gue nggak tahu, mungkin ada pendengar ke Korean ngefans kah? Karena menurut gue setelah itu kan setelah ada isu plagiarism itu, mereka tuh kayak memanfaatkan isu itu. Jadi nyari cloud ya. Iya, nyari cloud nih, beneran nyari cloud. Jadi mereka kayak tampil live di acara festival musik mana gitu, di videoin kayak fan cam gitu. Gini captionnya, ngebawain lagu yang plagiarism, yang ngebawain lagu yang diplagiat. Iya. Kayak itu kan clickbait banget, dan itu dia ngebawain lagu itu. Kayak orang-orang nggak tau malu ya, gue bingung deh. Mending lagu yang si Starby dah. Iya, Starby bagus. Maksud gue Starby itu bikin sendiri. Memang sih dia vibe-nya kayak gitu, tapi nggak plek-plek sama. Maksud gue kayak you can still sing Blackpink, lirik Blackpink dengan lagu itu, tapi bukan berarti dia plagiat. Kalau yang itu berasa banget. Ya lu dengerin langsung, wah ini mah kalian search aja deh kayak plagiat Stray Kids My Pace tuh kayaknya ada di kalau search di YouTube. My Pace. Nah, sini kita intermezzo aja, kayak soalnya ada nge-DM kayak pas gue cek ternyata menggeliat juga ya industri grup
musik di Indo, tapi mungkin kitanya aja yang nggak tahu. Terus kemarin kan lo di DM sama salah satu pendengar ya buat ngebahas itu. Nah gue juga kemarin ada yang DM juga minta ngebahas soal konfliknya Mars yang MARZ sama SM yang masalah copyright. Itu gue nggak tahu. Nah itu juga gue baru tahu nih. Nah ini kan gue baru baca nih ya dari dreamers.id katanya itu berurusan nih. Gue bacain aja ya biar nggak salah. Isu sengketa hak cipta dengan produser lagu artis-artisnya. Salah satunya adalah Mars MZMC yang mengancam kelangsungan konten penjualannya gitu. Jadi konflik hak cipta antara SM dan Mars sudah berlangsung sejak bulan Maret. Mars ini nyiptain lagu yang terkenal nih kayak Fine, Taeyeon, terus temponya EXO, Cherry Bomb, mumpung kita bahas Cherry Bomb juga. We Go Up-nya NCT Dream gitu. Nah ini tuh dia kayaknya bilang, gue sempat baca sih, kayaknya dia bilang tuh kayak di lagunya itu dihargai dengan harga yang murah banget dan dia beli putus si SM-nya. Oh jadi setelahnya royalti ngalir ke gitu ya? Itu yang gue tangkap ya. Ini gue bacain lagi ya. Nih, sementara masalah sempat mereda atas lagu-lagu EXO, Mars kembali membahasnya melalui siaran langsung di Instagram baru-baru ini. Dia mengklarifikasi perbedaan antara hak master dan hak sinkronisasi lagu. SM Entertainment memiliki hak master untuk sebagian besar lagu yang mereka beli dari produser, sedangkan hak sinkronisasi adalah wilayah yang sama sekali berbeda. Menurut Mars, hak master memberikan izin agensi untuk membawakan lagu di konser dan penampilan langsung, tetapi itu tidak termasuk mendistribusikan lagu bersama dengan representasi visual yang berada di bawah kategori hak sinkronisasi. Misalnya nih kalau lo bingung, contohnya adalah SM Entertainment tidak akan dapat merilis lagu-lagunya sebagai bagian dari DVD konser, video track khusus atau bahkan VOD atau konser online gitu katanya. Jadi ini memunculkan kekhawatiran bagi penggemar artis SM khususnya NCT karena NCT dikabarkan akan segera merilis DVD VOD dari konser Beyond Live dan segala macam. Takutnya nggak jadi. Takut ya, jadi kayak fans takut videonya kontennya malah nggak dapet. Tapi sebenarnya yang dikhawatirkan oleh si Mars adalah ya lo kalau misalkan bikin konten VOD harusnya kita dapet gitu. Jadi ada bagian dari situ yang kita dapet. Tapi sementara SM tidak memperhitungkan itu. Ya. Jadi tapi gue rasa ini sebenarnya ini sih ya sebuah teguran sih ya, karena gue yakin SM akan segera gitu, maksud gue ini kan masalah musik ya, karya. Kalau misalkan SM sendiri tidak bisa memproduksi musiknya sendiri dan mereka beli dari orang, harusnya SM lebih wise sih untuk melihat ini sebagai karyanya orang gitu. Karena SM juga gue yakin kalau mereka produksi lagu sendiri, mereka juga nggak mau dong karya artisnya tiba-tiba nggak dibayar misalnya kalau dipakai sama orang dan segala macam, karena ini kan isunya sensitif banget ya. Iya, kalau udah di industri musik. Kalau masalah karya yang kita bikin sendiri kayak lo memang harus appreciate banget sama yang bikin. Termasuk kayak gue jadi gara-gara lo ngomong gitu gue jadi keingetan. Jadi gue nemu berita, jadi kayaknya Korean Trade Association, terutama yang mungkin kayaknya asosiasi musik Koreanya gitu, mengajukan ke Korea Trade Association. Gue nggak tahu nih, gue nggak tahu Korea Trade yang KTA itu ya, ya gue nggak tahu institusinya apa, yang penting seperti itulah. Jadi kayak jadi tuh kayak mungkin semua agensi-agensi tuh kayak minta, kan sekarang itu kalau TV major TV kayak KBS terus kayak SBS kan punya channel YouTube ya. Dan itu kan pasti dimonetize semua kan. Mereka pengen minta persenan dari monetize idol-idol yang ada yang tampil di YouTube. Karena di YouTube-nya ini nggak ada perhitungannya sedangkan kalau menurut agensi kita berhak dari situ karena itu artis kita. Sedangkan lo monetize itu kan pasti dapetnya banyak banget, terutama kayak grup-grup kayak apalagi sekarang kontennya banyak kan, kayak 4K-nya Jisoo sendiri ada, 4K-nya Jennie sendiri ada. Itu kan kalau diduitin kan banyak banget kan. Itu kayaknya agensi berusaha meminta hak. Kayak lagi ngajuin nih, kita juga harus dapat persenan nih wajar dari. Sih, itu wajar ya terus kalau gue pikir ini memang udah harusnya sih, karena kan kalau emang awalnya kan si TV major TV itu kan awalnya cuma di TV doang, tapi mereka merambah YouTube kan, itu memang harus menurut gue emang harus bayar. Kalau di TV kan mungkin mereka lebih punya hak karena ya kan kita ngasih lo platform nih. Kalau di YouTube kan berarti platformnya dari YouTube. Channelnya cuma boleh channel KBS tapi platformnya YouTube. Jadi YouTube. Lo nggak ada urusan. Artisnya kan artis SM nih, jadi SM juga harus dapat dong. Ya. Pas gue pikir-pikir iya sih, gue kalau jadi agensi gue akan menuntut kayak semua views fancamnya Wono harus dapat duit ya. Pantesan ya kalau misalkan kita mau kerja sama YouTubernya harus minta persenan ya. Kita nggak bisa, lo nggak bisa collab tapi
collab nggak collab juga nih. Collab juga harus ada apa? harus Benefit ada finansial. benefit finansialnya. Kayak ya bingung juga sih, kita aja Iya. nggak ada financial benefit dari kekoreaan. Kita mah do this because we are suka aja gitu sama Iya, podcast dan K-pop gitu. Nggak sih, itu gue kepikiran aja. Jadi Keren. Tapi bagus sih. Maksud gue itu memang harus diperjuangkan sih. Gue harus memperjuangkan kalau tadi Dita Wonho gitu kan. Win-win harus hidup lebih baik gitu. Walaupun dia sudah kaya raya sih, tapi ya udah. Kita di episode kali ini tuh nggak ada tema spesifik, Kita nggak ada tema spesifik. karena kita nggak kepikiran juga, kayak ya udahlah kita ngobrol-ngobrol aja. Apa isu terpanas minggu ini? Gue pengen ngasih tau, waktu itu ada yang nge-DM juga, Kak sekali-sekali bahas hip hop dan rap dong. Kayak gue bingung kan, lu udah tahu gue sama lu tuh nggak sangat, Kita pengetahuannya mungkin nggak seluas kayak si Top Krisus Krisus, gitu. ya. Tapi ini sih kayak kalau ada pendengar yang dengar, kayak kita tuh terbuka banget kalau kalian tuh ada yang pengen ngobrol-ngobrol di podcast, terutama ngomongin kayak hip hop sama rap, karena kita tuh pengetahuannya terbatas. Paling ya gue tahu Crush, gue paling tahu Grey, tapi nggak sedalam itu juga, nggak se-in-depth itu juga. dan mungkin kayak kalau misalkan kita mau ngebahas satu album pun Iya. juga mungkin kesannya jadi kayak pendengar awam banget ya. Iya. Mendingan kita undang orang yang emang udah ngerti gitu. Iya, Jadi kita bisa gitu ya. Kalau kamu ada yang pengen nge-share atau pengen cuap-cuap tentang kayak hip hop, itu kita terbuka banget biar kita ada konten juga ya. Iya, kita Ya. akan memoderatori. Moderatori. Jadi ada benefit finansial nggak nih? Nggak ada. Yang jelas kita nggak dapat cloud ya. Nggak dapet cloud. Itu aja sih, kalian boleh banget DM kayak, Kak aku suggest orang ini gitu, mungkin bisa nanti kita hubungin ya. Iya. Udah sih itu aja. Oke. Gue pengen cerita itu. Sekarang kita ngobrolin apa nih? Yang ramai sedang diobrolin Ulim. gue lihat ya Ulim salah satunya, tapi bentar dulu kita lihat Sumpi dulu yang ramai apa ya. Ini kan kalau Sumpi nih CSJ The Grace Sunday baru nikah. Wah, congratulations. Lo udah lihat belum? Ini gue nggak julid ya, sumpah. Iya, Ini iya. cuman kayak komentar biasa aja, kayak komentar-komentar internal gitu. Udah lihat teaser foto comebacknya Somi. Hyoyeon belum? Udah. Ada yang beda nggak di situ? Mukanya. Oh, kayak hidungnya lebih apa? Beda aja. Oh. Gue kayak beda banget, kayak bukan Hyoyeon kayak. Gue Temen gue komentar kayak, aku lihat foto ini terus aku nyari Hyoyeon yang mana. Mungkin gue kaget karena Hyoyeon rambutnya hitam, karena dia biasanya blonde, terus kayak pangling Beda banget. banget. Emang maksud gue secara penampilan emang beda banget. Dan gue kayak, tapi ketika itu rilis, itu berasa angle mukanya, angle foto itu dia pengen meng-highlight bagian hidung banget gitu iya, kan, kayak iya. guys tapi hidung gue jadinya beda gitu. bagus. Ya, iya, memang. gue nggak julid, gue cuma bilang kayak Nggak ya, apa-apa, hidungnya iya, beda iya. aja gitu. Iya. Gue tetap suka Iya. Son Yoshide dan Hyoyeon, tapi kayak beda aja gitu. Masih belum biasa gitu Belum ya. biasa, Kayak waktu iya, nih iya. awal lihat Aping, siapa tuh yang mukanya jadi Namju. Namju tuh lama-lama kayak udah biasa. Lama-lama sekarang iya. jadi kayak Namju yang dulu ya. Namju yang dulu, iya. Terus ini Go Hyo-sun sama An Jae-hyun akhirnya udah cerai. Ya Alhamdulillah udah diputus cerai oleh pengadilan. Udah pakai si Go Hyo-sunnya pakai Elsa Sharif, si pakai itu An Jae-hyunnya pakai apa? siapa? Biasanya Hotman tuh, Paris. Bukan apa tuh? Huta Gulung. Enggak, itu mah Hotman bos Paris gue. udah. Wesley Huta Gulung mah bos gue. Bang Wesley Utagalung. Ada Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga anjay. Juga tuh terkenal. Terus yang Wulim gimana sih? Ceritain dong. Jadi kalau yang Wulim nih, gue baca di berita di kekoreaan ya. Jadi tuh mereka tuh Live IG. siaran langsung di akun ada yang Instagram. tempeleng katanya. Nggak tempeleng, tapi lebih ke mukul. Jadi si Wooyeon pakai topi dan geplak gitu loh. Oke, anjir lo Ya, gitu. anjir loh kayak gitu. Orang-orang merasa itu terlalu kasar, tapi menurut fans Infinite kayak mereka memang bercandanya sakrap itu. Tapi memang di saat itu live itu si siapa? Bosnya Wulim juga katanya agak mabok. Jadi mungkin orang-orang nggak suka, kayak mungkin nggak etis di videoin atau apa, gue nggak paham ya. Nah tapi gue ingin mengklarifikasi sih. Jadi waktu itu ke Koreaan, salah satu admin ke Koreaan kan nge-share berita ini ya, nge-share berita fans ungkap kemarahan mereka terhadap CEO Wulim Entertainment, nge-share di Twitter. Tapi si admin gue ini admin gue si admin ke Koreaan ini, kamu bos ya di sini. bos ya, kesannya bosi banget, males banget. Maaf enggak. Jadi si admin ke Koreaan ini tuh pakai padanan kata yang si bosnya menyinggung tempeleng si Wooyeon. Kesannya tempeleng, dia menggunakan kata tempeleng, walaupun pas setelah gue lihat itu lebih ke noyor biasa lah ya, kayak ngeplak sih, ngeplak. Nah di situ tuh Inspirit banyak yang tersinggung gitu. Wah, sampai si admin tuh panik kayak,
Kak aku gemeteran, Kak aku takut gini-gini, soalnya di artikel itu ada namanya dia kan, aku takut nih nanti aku dicari dicarilah di Google gitu lah gitu. Karena pakai nama asli karena ada pertanggungjawabannya. Kalau menurut gue kalau memang ada yang tersinggung, soalnya si adminnya tuh bilang dia memang ketukar antara tempeleng sama noyor tuh menurut dia sama aja. Kalau gue pas gue lihat dia menggunakan kata tempeleng, memang sih setelah gue lihat memang nggak separah itu, lebih ke kemplang mah nama kerupuk apa sih itu kayak ngeplak gitulah, apa sih ya ngeplak sih. Gitu apa sih bahasa Indonesianya? Iya ngeplak, lebih ke ngeplak ya, nggak tempeleng kan kayak ditoyor sampai palu ke kalau tempeleng tuh kayak iya memang padanannya kata salah banget, dan itu inspirit banyak yang marah kayak ini nggak usah soto ya gini-gini, lah diserang lah abis-abisan. Terus ya udah kita minta maaf aja, karena gimana pun juga kita menggunakan padanan kata yang salah gitu. Akhirnya ke Korean minta maaf lah di tweet itu. Dan ke Korea memutuskan untuk nggak menghapus, karena menghapus itu kayak lepas tanggung jawab banget nggak sih, kayak lebih baik kita klarifikasi karena memang menggunakan padanan kata yang salah, padahal diralat ya. Padahal di artikelnya itu nggak ada kata tempeleng. Artikelnya tuh fine aja gitu, nggak ada di masalah. Twitter tuh kan emang gitu, maksudnya kita nggak bisa meralat dengan edit kan, ya. Jadi emang harus nge-tweet lagi ya. Nah soalnya di situ si Atta panik banget. Lagian ada nama artikelnya ya. Di artikelnya ada namanya dia. Jadi si admin tuh panik banget kan. Terus soalnya dia cerita nih. Jadi gini, mungkin ini agak-agak out of topic sih. Jadi tuh ada salah satu cerita temannya dia tuh nulis di website mana, dia tuh di doxing. Orang yang nulis itu sekarang kan lo kalau nulis di artikel lo pakai nama asli kan, ditulis oleh kayak itu suatu pertanggungjawaban. Di doxing tuh apa ya? Di doxing kayak di link ini dikasih tahu. Ini lo kan? Gue juga pernah kayak gitu. Nih, terus gue jadi temannya si admin lah gitu. Gue tanya dong, gue chat ke temannya itu, emang lo gimana sih katanya lo di doxingnya, di spillnya. Jadi tuh dia menulis artikel kontroversinya The Boys Sunu. Kalau tahu kayaknya nggak perlu gue ceritain daripada The Boys Sunu. Enggak yang tahu. dia yang ngerokok. Ya. Ya. Yang allegedly ngerokok, akhirnya yang harusnya dia nggak ngerokok di situ, tapi dia ngerokok di situ. Salah tempat gitu. Salah tempat. Nah, dia menulis artikel itu, tapi diserang lah sama fansnya. Sama Dobby. Wow. Dobby? Dobby kan nama fansnya The Boys. Dobby. Dobby. Parah lu nggak tahu. Dobby, tapi bahasanya Dobby. Maksudnya di artikel itu ada yang nge-share screenshot, kok malah ngejelek-jelekin ya gini-gini, karena kalau gue baca artikelnya bukan yang bermaksud menjelek-jelekan, tapi memang lebih fakta artikelnya faktanya memang seperti itu. Toh Adele-nya sendiri kan ngaku minta maaf, walaupun mengakunya nggak eksplisit, gue merokok, enggak gitu sih, lebih ke samar-samar aja. Gue tuh kemarin teman gue sempat bahas juga. Maaf gue motong sebentar. Jadi kayak dia minta maaf, tapi bukan minta maaf karena dia merokok kan, minta maaf karena dia merokok di tempat yang salah gitu kalau nggak salah kan. Iya gitu. Gak apa-apa, gue ngerokok mah santai. Iya ngerokok doang gitu. Enggak, maksud gue yang gue mungkin agak mengkhawatirkan dari sisi fansnya tuh, dia tuh nggak suka jadi anggap aja si B yang nulis artikel ini, si B sampai ini kak orangnya aku nemu LinkedIn-nya di share, ini IG-nya. Itu jahat. Itu menurut gue gue banyak banget nemu berita pas Wono kena kasus ini yang clickbait banget. Tapi memang gue udah di taraf gue nggak sepeduli itu, tuh mereka memang clickbait. Itu sebenarnya lebih itu kerjaan mereka TBH. Mungkin lo nggak suka, tapi itu faktanya. Kayak mereka tuh ujung-ujungnya cari makan. Mereka berlomba-lomba nyari Google page nomor 1 gitu. You guys have to know gimana penderitaan kita sebagai content writer yang harus ngikutin tren Google. Tolong jangan ngejudge kami. Jadi tuh gue pengen klarifikasi sih, bukannya orang-orang selalu bilang kayak ini nih giliran ada prestasi tuh nggak ditulis. TBH itu lagi trending, mau nggak mau kita harus tulis. Mohon maaf teman-teman, tapi saya juga bingung bagaimana menghadapi semua ini. Gue pengen curhat aja sih. Nanti kamu kalau udah masuk kerja jadi content writer, kamu akan ngerti, sumpah. Tapi itu juga sebenarnya maksud gue kayak bukan sesuatu yang orang-orang tuh harus paham gitu loh. Jadi lo nggak bisa ngejudge kayak kenapa yang ditulis yang jelek-jeleknya aja. Bukan masalah yang jelek-jeleknya aja, tapi masalahnya ini lagi trending. Orang lagi ngomongin itu, mau nggak mau itu harus dibahas gitu loh. Kita tuh ngincer banget posisi 1 Google. Kita harus di posisi 1 Google. Setiap media kalau nggak nyampe posisi 1, bikin lagi beritanya sampai dapat nomor 1. Guys, itu sebenarnya momok yang paling mengerikan, karena dulu sebelum Google itu ada trending kayak gini, dan sebelum itu jadi salah satu istilahnya kayak apa sih istilahnya kalau kita patokan tuh apa sih?
tolak ukur benchmark gitu ya. Sebagai untuk lo bisa diklik ya, kita tuh nggak pernah peduliin itu, tapi sekarang semuanya itu bergantung sama Google Trend. Jadi kalau hari ini nih yang Google Trend adalah namanya Rondan Dita, lo akan melihat nama Rondan Dita di semua media online apapun itu. Dikeruk-keruk aja. Iya, karena itu yang sedang dicari sama orang gitu. Itu sangat melelahkan sih guys, tapi nanti lo akan ngerti kalau lo udah jadi content writer. Jadi sebenarnya artikel yang ditulis sama admin B tentang si The Boys ini menurut gue nggak ada yang salah, toh memang dilansirnya kayak pas gue baca artikelnya nggak di fabricated juga artikel gitu. Aslinya pun sama. Sama menurut gue bingung sih apa sih yang menjadi concern lo, karena kayak gue sering lihat insert dengan clickbaitnya yang si siapa Jamin apalah menurut gue kayak minta maaf. Gue nggak tahu minta maaf atau enggak ya, kayak menurut gue kayak gue nggak tahu ya, gue udah di fase nggak sepeduli itu karena mungkin gue ngerasain gimana rasa orang. Lo pernah juga, soalnya maksud gue lo orang dalam gitu. Orang dalam, jadi gue ngerti kalau lo mau clickbait itu ya udah, masalah lo terpancing atau enggak aja gitu. Jadi walaupun memang yang kasusnya Infinite ini gue mengakui banget adminnya memang salah padanan kata sih, gue akuin. Jadi ya udah kita minta maaf, kayak mungkin lebih berhati-hati banget ke depannya. Karena gue walaupun yang kasusnya Wono katanya narkoba, kesannya narkoba tuh sabu, nyabu gitu kan, padahal kayak jahat banget ya. Kan ganja doang gitu. Itu juga belum tentu kan nggak terbukti juga yang tapi Wono, kan? Gue tipikal yang nggak peduli, tapi memang gue nggak bisa memaksa semua fans untuk berpikir seperti gue. Karena jadi gimana pun kan valid kan semua kalau orang. memang ada yang terpancing berarti oke lah, banyak banget yang terpancing, oke berarti ada yang salah di kita. Karena tadi kalau menurut pas kan ngobrol tuh di grup sama dia ngechat, kayaknya nggak apa-apa deh, cuekin aja kali ya. Ternyata tuh makin banyak nih yang nyerang kayak, kok adminnya gini sih gini. Oh kalau udah kayak gitu ya udah kita minta maaf aja, karena gimana pun pasti ada yang salah gitu. Kayak kita memaklumi aja. Sama kayak tweet gue yang beasiswa. Kalau banyak yang salah nangkap berarti ada yang salah kan? Iya sebenarnya bukannya. Jadi ini kayak pembelajaran aja sih, sama mungkin buat kalau semuanya sih kalau menurut gue. Sama ngaitin kayak kalau lo nemu berita-berita yang clickbait apa, jangan langsung marah kalau kata gue sih. Kalau menurut gue udah saatnya sih lo udah nggak terpancing ya. Kayak menurut gue itu kalau gue ngelihatnya, maaf gue potong lagi. Kalau gue tuh ngelihatnya kayak gini, itu jadikan sebagai sudut pandang yang lain aja dari orang yang lain juga gitu. Jadi maksud gue tahu lo tahu berita aslinya seperti apa, itu keyakinan lo kan. Tapi ini lo ngelihat ada sudut pandang yang A dari berita A, sudut pandang yang B dari berita B, dan itu lo nikmati aja as a content of entertainment gitu loh. Kalau lo gimana? Karena memang narasinya tuh kadang tergantung orang ambil angle yang mana sih. Kadang orang yang ngambil angle tuh udah susah beda deh. Misalnya nih kayaknya pas kasusnya mungkin yang Seungri, banyak kita dengar dari cerita sisi Seungrinya, dengerin apa cerita dari dispatchnya, dengerin dari saksi-saksinya kan, kayak informasinya itu mau nggak mau emang lo harus baca semua sih, dan nggak bisa lo telan mentah-mentah. Tinggal lo pilih lo mau menerima informasi itu atau enggak gitu. Terserah. Betul. Itu keputusannya ada di lo gitu. Lo mau menelan informasi ini atau gimana. Dan menurut gue gimana pun, kalau memang itu ada yang salah di penulisnya, lo bisa ngasih tau baik-baik tanpa perlu lo nge-screenshot. Link ini tuh kan serem ya. Serem karena sekarang internet itu serem. Ini gue bahas kemarin sama temen gue, internet itu serem banget. Iya. Kayak gue aja malu. Mungkin sebenernya. suatu saat gue akan gue namanya juga manusia, gue akan melakukan kesalahan di mana gue akan menyinggung suatu fandom dan nama gue udah ada di mana-mana, nomor telepon gue. Udah gue udah bodo amat. Kayak bener. Gue mungkin akan seperti itu. Gue sangat menyarankan sih. Tapi untungnya pas si admin B itu nulis, pas gue baca, ini kak lihat aja nih gitu. Jadi kan orang-orang nge-share, ini kak mau kita apa ini gitu. Kayak ini IG-nya, ini LinkedIn-nya, dia tuh orang ini, ternyata kayak gini mukanya gitu, muka aslinya kelihatan gitu, padahal dia tuh akun apa K-pop kan. Tapi ada juga sih yang lebih yang lebih sane, yang kayak yang lebih wise, kayak udahlah nggak usah kita apa-apain, kayak ya udah biarin aja gitu. Soalnya gue juga nemu nih, jadi di Quora kan juga pakai nama asli ya. Karena kan kayak dapat bayaran juga nggak sih kalau job di Quora? Iya dapat poin-poin. Jadi kayaknya gitu. Ada apa sih unpopular opinion lo tentang Seventeen? Wah ini dia unpopular opinionnya tuh memang bikin fans bikin Karat tuh kayaknya emosi banget gitu. Soalnya dia kayak kan ada profilnya juga kayak fans BTS dari ini nih, wah terpancing lah. Ini nih kak aku nemu nih. Jadi kan itu rame tuh thread itu. Wah aku nemu nih profilnya, ternyata dia kayak gini-gini gitu. Kayak nggak perlu menurut gue lo menyebarkan hal-hal yang bersifatnya private ya, karena gimana pun oke lah itu opini dia, lo nggak suka mungkin bisa lo nggak apa-apa lo ngebantah itu di sosmed, itu nggak apa-apa, tapi menurut gue jangan sampai menyerang pribadinya sih. Dan karena gimana pun pribadinya itu berbeda dengan
apa yang persona di sosmed. Dan lagi pula itu maksud gue lo lihat juga platformnya sih. Quora kan emang konteksnya itu di Quora gitu. Iya. Menurut gue kalau itu dia bawa ke Twitter mungkin dia nggak berani, mungkin dia beraninya di Quora karena emang itu platformnya untuk itu menjawab pertanyaan yang begitu kan. Kalau di Twitter tuh abis pasti, akunnya langsung hilang dalam waktu 15 menit itu kayaknya. Langsung di report gitu. Semuanya. Itu sih sama menurut gue apa ya. Dan mungkin kalau setelah yang tadi gue ceritain itu merembet ke gue merasa fans itu sensitif banget dengan kontroversi yang sebenarnya kalau terjadi lo mau berbicara apa sih, kan fans itu kayak nggak usah diomongin gitu, nggak usah tolong di report gini-gini, all K-pop di report, Sumpi di report kayak gini-gini, kayak menurut gue lah itu kan jatuhnya dia kayak denial ya. Menurut gue ya mau nggak mau itu fakta yang terjadi, lo mau berusaha menutupi itu tuh nggak akan bisa. Kayak misalnya seandainya ada lo kena kasus apalah merokok atau bullying, jangan diomongin, jangan di-up, jangan apa, tapi media kan tetap menulis hal itu kan, lo mau nggak mau lo akan apa, maksudnya exposure itu tuh akan terasa, tapi orang-orang tuh kayak denial, nggak pengen ada kontroversi sedikit pun. Seandainya memang maksudnya kontroversi itu ada, walaupun ada ya akuin aja gitu, mungkin lebih kayak betul kayak lo tadi, tapi mungkin kayak secara see the bigger picture gitu ya, maksud gue kayak lo harus tahu bahwa sekarang itu yang namanya orang beropini itu bebas banget, berpendapat itu bebas banget, mereka bisa nulisin pendapat soal apa aja. Jadi lo nggak bisa menyalahkan opini orang soal skandal kasus idol lo gitu. Maksud gue mereka berhak buat ngomong itu, sama kayak misalkan lo berhak buat report, ya itu hak lo. Mereka berhak buat ngomong, ya itu hak mereka kan. Ya nggak bukan berarti kayak lo nggak ngefans, lo nggak bisa ngomong dong, gue report ya udah terserah lo. Tapi gue mau nggak ngefans tapi gue mau komentar ya nggak apa-apa. Sekarang juga banyak banget argumen kayak lo bukan fans dia, lo nggak berhak berkomentar, kayak apa ya, gimana ya? Kalau gue lebih gini sih. Susah sih gue jelasin. Kalau gue lebih kayak lebih ke itu moral gue. Maksud gue gini, gue nggak ngefans BTS, berarti gue nggak berhak buat ngomong. Kalau menurut gue itu betul. Itu tapi menurut gue, karena daripada gue ngomong gue nyari masalah, mendingan gue diem aja, ya kan? Karena ya since gue nggak tahu Jungkook, tiba-tiba gue ngomongin Jungkook kan aneh kan jadinya. Tapi itu menurut kepercayaan gue aja. Jadi instead of gue bikin rusuh orang, mending gue diem aja. Tapi kalau udah berhubungan sama EXO, udah berhubungan sama Wavy, gue ngomong jelek soal mereka ya bebas. Gue tahu gue ngefans, gue ngerasa benar di situ, gue merasa berhak buat beropini di situ. Tapi itu menurut kepercayaan gue. Dan tidak berarti gue ngefans sama EXO kemudian gue beropini dan selalu benar juga, enggak juga. Lo juga bisa bilang gue salah, itu juga hak lo buat menilai gue gitu. Tapi gue juga sudah menggunakan hak beropini gue di situ sebagai fandom gitu sih menurut gue. Tapi kalau gue menganggap lo bahkan di luar fandom pun untuk beropini sih menurut gue nggak masalah kali. Nggak masalah sih sebenarnya. Kayak asal selama nggak ngejelek-jelekin aja sih. Iya, mungkin kalau misalnya seandainya memang beropini, ya lo boleh banget ngebantah itu di ranah yang benar gitu lo, kayak sesuai diskusi yuk gitu. Iya, sesuai sama lo sebagai fandom, gue sebagai orang yang ngeliat di luar fandom. Di luar fandom. Karena pas kasusnya Wulim ini, gue melihatnya kayak apa yang dilakukan. Gue kan di luar Inspired kan, apa yang gue melihat yang CEO itu lakukan menurut gue memang gak etis, apalagi tuh di videoin kan. Apalagi lagi mabok lagi. Menurut kan kayak takutnya melebihi hal itu, walaupun memang mungkin di inner circle-nya mereka ngejokesnya memang sedekat itu. Sama kayak waktu Hongbin kan. Iya. Fans Hongbin udah tahu dia nge-Twitch kayak gitu, udah tahu. Tapi kan kita ngelihatnya sebagai orang luar kayak nggak bisa lo gitu. Harus membantah hal seperti itu kan. Perasaan orang di luar fans kan menurut gue nggak masalah gitu loh, kayak. Betul. Nggak apa-apa beropini kayak gitu, ya lo jelasin aja. Kayak akhirnya gue tahu kan memang sebenarnya mereka sakrap itu. Kalau lo ngasih tahu itu kan akhirnya gue tahu dong faktanya gimana. Jadi kalau menurut gue, masa lo orang di luar nggak usah deh, giliran ada masalah aja ikut-ikutan. Ya gimana, orang lagi trending, masa gue nggak boleh ikutan ngomong? Sorry nih, kita semua budak Google Trend nih. Mohon maaf. Itu aja sih. Nanti kamu akan tahu rasanya. Itu keluhan-keluhan kayak. Semua intinya sih semua bebas banget beropini. Tapi kalau emang lo nggak ketemu opini yang nggak lo suka, ya lo boleh bantah. Tapi alangkah lebih baik please nggak usah doxing, nggak usah nge-share pribadinya gimana, lo nggak tahu aslinya dia gimana. Gue kemarin tuh juga sempet terjadi kayak gitu. Tapi ini bukan K-pop ya. Jadi ini juga sama temen gue juga kan. Maksud gue temen gue ini kan sudah kerja di media udah lebih dari 10 tahun ya. Maksudnya udah ya emang udah kerjaannya dia gitu. Disitulah dia sudah nyari duit dari situ gitu. Jadi
dia tahu gimana cara bikin headline, dia tahu gimana cara clickbait gitu tuh dia tahu gitu. Tapi ketika satu fans merasa bahwa itu sangat menyinggung artisnya, dia merasa kalau itu headline-nya menyinggung artisnya. Di spill beneran, dicari kayak sama kayak tadi, screen caps fotonya disebar-sebar kayak gitu. Kemarin tuh gue juga gitu. Jadi kan gue pernah bikin live Instagram dari kantor kan sama salah satu penyanyi Indonesia. Gue cuman live nih. Mungkin ada banyak yang nggak tahu ya. Kalau di media itu nama di paling atas itu nama reporter, bukan nama penulis. Tidak selalu nama penulis. Reporter adalah orang yang gue wawancara Dita nih. Gimana Dit? Gini. Nah hasil wawancaranya dibawa ke kantor ya kan. Ditulis sama Agus misalnya. Nama Agus tuh nggak muncul di atas. Yang muncul di atas nama gue sebagai reporternya. Tapi dikiranya gue yang nulis. Jadinya gue yang diserang. Bener sampai yang di screen caps LinkedIn gue. Itu apa artisnya? Boleh kasih tau gak? Gue gak enak deh, pokoknya artis Indonesia, penyanyi. Artis Indonesia, oke. Penyanyi Indonesia aja gitu. Jadi gue yang diserang sama fans penyanyi itu kayak karena headline-nya itu menurut mereka terlalu berlebihan. Padahal pas gue baca isinya nggak kayak gitu. Headline-nya pun tidak berlebihan gitu, nggak yang. Terus bagi kacamata fans juga melihatnya itu biasa aja. Iya, biasa aja. Kekhawatiran itu biasanya fans nggak yang negatif. Maksud gue nggak yang kayak misalkan kalau kita jijik makanan ini mengandung apa, enggak pakai kata jijik pun tuh enggak. Kalau nggak salah tuh pakai keren atau gokil atau apalah gitu. Istilahnya dia hiperbola lah sedikit gitu. Tapi yang diserang gue padahal bukan gue yang nulis, karena gue yang wawancara waktu itu. Jadinya itu tapi dan itu masuknya nggak ke Instagram. Masuk nggak ke Instagram gue, ke Instagram media gue. Jadinya masuk karena tapi kan gue punya akses kan ke situ, jadi gue lihat anjir rame dong gitu. Terus akhirnya ada tuh yang mention ke gue juga, masuk ke inbox gue kayak oh gitu ya, tapi nggak sampai panjang-panjang banget. Tapi lu minta maaf apa enggak? Enggak, karena artikelnya karena itu bukan lo kan ya. Bukan gue yang nulis, kan gue kan wawancara doang kan. Tapi dan gue juga merasa kayak artikelnya tidak menjelekkan karena isinya nggak ngejelekin. Mungkin mereka menangkapnya bahwa itu negatif. Gue juga nggak ngerti sih, kan point of view mereka kan berbeda kan. Jadi gue ngerasa kayak ya udah nggak masalah sih. Karena tapi memang orang-orang nggak tahu kali ya kalau misalkan reporter sama writer tuh beda gitu. Sama ini sih kadang mungkin karena belum terbiasa dengan clickbait karena kita tuh kepancing banget clickbait. Sekali lo melihat clickbait itu negatif padahal isinya tuh biasa aja. Orang-orang udah langsung gak mau. Padahal sebenarnya idealnya dibaca. Tapi mungkin clickbait itu terlalu negatif kali ya konotasinya. Padahal sebenarnya enggak juga sih. Iya, jadi biar lo ngeklik, tapi orang-orang malah justru gak mau ngeklik. Jadinya iya. Dan bahkan gini, lo bikin udah capek-capek bikin clickbait, orang gak ngeklik padahal isinya pun juga sebenarnya tidak seperti judulnya gitu. Iya, yang ini sih yang kayak yang tadi yang gue bilang di Korean yang Infinite itu yang salah memang captionnya. Pas lo baca artikelnya itu nggak kenapa-napa padahal makanya itulah gunanya kita harus membaca isi. Lo ngeklik, please ngeklik biar trafficnya naik. Betul. Dan juga lo bisa mengerti gitu lo kayak maksudnya ketika lo bilang loh kok gini captionnya, coba baca dulu gitu. Kalau misalkan lo baca aman kok isinya, kemudian baru lo balas, misalkan baru lo tweet kayak menurut gue caption lo salah deh karena isinya. Nah itu kan lo sudah membuktikannya sendiri kan. Itu memang kemarin cuman kayak ngelihat kok gitu sih Min. Iya kemarin gue dikritik banget sih sama Inspirit dan gue sangat menghargai itu. Gue berterima kasih. Kita sebagai editor kekoreaan gue sangat berterima kasih banget karena untungnya gue lo gak kenapa-napa kan. Gue takut di DM apa gitu kayak tak lagi udahlah ya ketahuan ada namanya di ini ada nama editornya dia kayak nggak apa-apa, dia memang sedikit panik karena belum biasa menerima hal seperti ini kan. Menurut gue mungkin kedepannya akan seperti ini, tapi menurut gue ini pembelajaran aja. Kalau salah ya kita akuin aja, masalah mereka memaafkan atau enggak itu urusan mereka. Betul, itu aja kayak gitu ya, please mengurangi doxing dengan gara-gara lo nggak suka suatu serem. Kecuali kalau misalnya doxingnya itu lebih ke perbuatan kriminal, misalnya kayak orang-orang yang ngebohong penipuan all shop ya. Itu doxing nggak, karena itu kriminal. Kalau menurut gue ya. Aduh, kalau mau nipu jangan 1 juta, 1 miliar aja. Ya itu kalau menurut gue. Gue gue nggak suka dengan kultur doxing dan kultur spill ini karena kadang suka disalahgunakan. Lebih baik kalau memang itu sangat merugikan banget, lo merugikan kayak merusak finansial gitu ya. Kan kayak all shop gitu memang layaknya sih untuk memang kita di share gitu. Tapi kalau sebenarnya di spill juga bukan karena, maksudnya bukan buat menjelekkan mereka sebenarnya. Kalau menurut gue itu hak lo sebagai pelanggan sih, asal cara lo bener aja. Iya. Soalnya gini, kalau masalah doxing dan spill ini gue pernah mengalami. Jadi kan ada namanya manifest ya. Lo tau akun-akun manifest kan banyak tuh, kayak semua grup punya akun manifest kan. Suatu ketika ada yang nge-share
nge-share manifest tapi dia sendiri yang reply. Oh. Sebenarnya manifest itu anonim kan, Nyari tapi cloud ya? enggak lebih tepatnya memancing diskusi kalau menurut gue. Kayak di forum aja deh, lo nge-share kan, forum kan anonim biar kan. Rame, Iya, terus lo balas lagi karena lo pengen tahu apa sih yang. Jadi ada satu akun yang nge-share di manifest dan dia sendiri yang reply. Dan kalau menurut orang-orang cara gaya menulisnya tuh nyolot banget gitu, kayak mancing war lah atau apa sengaja gitu. kali ya. Nah terus sama admin manifestnya di-spill lah gini, ini nih di-spill lah nama akun username-nya gitu. Dan username-nya tuh kayak mutualnya juga, kayak sebenarnya orang ini ya gitu-gitu. Gue bener-bener dapat kalau itu sebenarnya nggak etis, gimana ya? Karena pas gue lihat, maksudnya miminnya nggak etis nge-spill. Iya, kalau menurut gue ya, ini menurut gue. Karena basically konsep manifest adalah anonim ya, gitu. Okay. Dan setelah gue baca pun, gue melihat ini fan war pun juga enggak gitu. Mungkin karena gue udah cuek itu, gue nggak tahu banget sih Aaron. Gue udah nggak, udah mati rasa ya. Udah mati rasa. Gue udah nggak gampang kepancing kayak dulu. Lu mau ngomongin, lu udah dewasa nih. Iya, lu mau ngatain Wono kriminal, terserah lu. Wono kriminal. Bodoh amat. Emang gue pikirin, gue nggak bisa mengubah ideologi seseorang gitu loh, pola pikir seseorang. Pas gue liat kayak biasa aja gitu. Akhirnya kan gue melihat itu di timeline gak enak. Soalnya ada yang nge-tweet, selama ini gue mutualan sama dia ya, gak nyangka gini kayak kesannya tuh orang tuh salah banget, jahat banget ya. Karena terus padahal sebenarnya dia juga mungkin berkontemplasi kali ya. Dia juga pengen mendengarkan pendapat orang soal pikiran dia nih bener gak sih gitu. Dan itu better dia lakukan anonim, bukan berarti harus lu spill kan. Dia sebenarnya menurut gue ingin memancing diskusi sih pas Betul. Kayaknya sih orang yang nge-DM, siapa dia undang dia ke sini. Orang yang nge-DM-nya itu juga dia merasa kecewa, kayak ternyata kok aku sampai dikasih tahu ya di username-ku gitu. Gua kira kayak cuman harusnya diitemin di bold, username-nya. Username-nya di sensor ya, avatarnya doang gitu kan. Ya. Enggak juga. Terus kayak kalau kata miminnya sih kayak, lihat dia sendiri yang ngirim manifest, dia sendiri yang reply. Jahat banget miminnya. Kan menurut gue kayak karena menurut gue kultur lo berforum tuh emang seperti itu. Lo anonim, bahkan lo bikin suatu pernyataan anonim dan lu reply, lu biar itu mancing karena mereka mungkin belum biasa forum kan, memang seperti itu ya. Lu yang bikin, lu juga yang reply. Makanya main Kaskus guys, biar replyan lo tuh muncul paling atas. Itu kan kalau forum ya, karena kalau ini kan tipenya manifest. Itu gue lihat kayak padahal di rulesnya nggak ada peraturan ada admin boleh nge-spill gitu. Iya gitu. Terus gue lumayan kayak lumayan gak suka gitu kan. Gue bilang gitu di Twitter sampai akhirnya gue ngeblok, gue diblok balik gitu. Sama manifestnya. Ya kayak dia tahu gitu. Kayak dia tahu kalau gue ngomongin gitu. Kayak menurut karena gue, kan kalau manifest harus follow-followan kan. Iya, akhirnya gue memutuskan kayak gue nggak suka. Menurut gue ini udah nggak sehat sih kayak. Terus nggak cuman ini, teman gue ada juga yang kena di manifest grup lain, kayak dia beropini apa, kok lo mancing war sih? Pas gue lihat memang omongannya tuh opininya memang yang kalau kita nggak dengerin pakai nada itu kesannya tuh nyolot banget gitu. Mungkin ya karena beda-beda persepsi orang kali ya. Jadi memang dia lebih kritis ngomongnya, jadi kesannya tuh kok lo mancing war banget sih. Padahal mungkin dia nulisnya huruf kecil ya. Iya. Tapi kok nyolot. Padahal yang huruf besar aja kok nggak kedengar nyolot kan, kadang-kadang gitu kita kalau nulis. Itu sih beberapa masalah yang gue lihat di fandom yang doxing ini. Menurut gue kayak tidak sehat menurut gue mah, itu toxic. Kalau lama-lama akhirnya gue seneng sih kayak setelah gue nggak melihat manifest itu kayak wow, aman banget hidup gue kayak. Emang gitu tau Dit. Kalau misalkan lo berhenti ya, lo merasa capek terus lo udah nggak usah dilihat gitu. Gue pernah ada di masa dimana gue nggak pernah ngeliat timeline Twitter and I feel like really great. Iya. Dan gue cuma buka mention aja, nggak buka timeline. Gue sih gue ini kayak kemarin tuh gue nge-mute beberapa nge-mute beberapa keyword yang menurut gue akan sangat annoying, apalagi di apalagi di saat orang-orang grup itu lagi comeback. Gue nge-mute kata streaming, terus gue nge-mute kata streaming bahasa Inggris sama streaming bahasa Indo, karena gue tahu nih fans ini tuh kalau udah nyuruh streaming tuh udah kayak nyuruh dukung pilkada. Kayak kampanye ya. Iya, kayak kampanye gitu. Kampanye tapi annoying. Iya, karena gue nggak sih, bukannya tapi gue nggak bermaksud nggak memberikan support, tapi gue mencari batasan. Lo sudah merasa
enough gitu. Maksud gue mencari batasan nggak salah sendiri, juga ya, lo berkampanye streaming tuh nggak salah juga karena itu bentuk dukungan lo gitu. Tapi mungkin gue atau nggak Dita sebagai audiens merasa kayak ya udah gue tahu jangan diomongin terus gitu kan ngerasanya. Jadi ya udah daripada gue emosi mending gue mute aja. Menurut gue fitur itu memang digunakan buat itu. Iya, jadi manfaatkan itu sebaik sangat, mungkin. Itu sangat wise sih daripada lo kayak maksud gue instead of Dita ngomong kayak benci banget deh sama kampanye streaming, mendingan gue mute aja dan gue nggak perlu komentar kan karena gue nggak tahu kan. Iya sama kayak gitu gue juga gitu kok, kayak wah itu enak banget sih kalau lo. Gue juga berhenti memfollow influencer gitu di Twitter karena menurut gue kadang-kadang ada tweet-tweet mereka kontennya yang mungkin nggak cocok sama gue. Dan sekali oke lah, 2 kali bisa diterima, 3 kali nggak bisa nih. Oke, daripada gue nyebelin sebel sendiri ya mendingan gue unfollow aja. Menurut gue itu kan lebih wise ya daripada kayak misalkan lo Detik nih ke Detik misalkan lo ini nge-tweet gitu, Dita nge-tweet apaan sih lagu Wavy jelek banget gitu misalnya. Iya. Terus itu nggak cuma sekali, misalnya 5 kali gitu dalam waktu 5 hari berturut-turut. Terus gue kayak daripada gue bilang ya terus ngapain lo dengerin anjir, nggak usah didengerin kalau jelek gitu. Mendingan gue unfollow aja daripada gue panas-panas sendiri ya kan. Oh ya, sampai tadi gue mau nambahin yang Manifest tadi, kayak gue nggak bermaksud menjelekkan Manifest itu sih. Maksud gue mungkin ini nggak cuma terjadi di Manifest yang gue sebut, lebih ke terjadi ke kultur fandomnya itu loh, yang masalah doxing, mendoxing. Mungkin doxingnya masih untung kayak username-nya tuh bukan real name gitu loh, kayak akun-akun K-pop. Tapi kan gimana pun juga orangnya tuh kayak kayak akhirnya ini mutual gue, takutnya menimbulkan persepsi yang enggak padahal menurut gue nggak ada niatan jelek. Memang sih namanya forum memang harus dimoderasi. Itu mungkin salah satu cara Manifestnya untuk memoderasi, kayak setelah itu di blog, terus setelah itu misalnya di spill namanya biar orang nggak berani macam-macam lagi. Tapi gue merasa, kalau menurut gue pribadi, gue merasa gue takut itu menjadi kebiasaan di selanjutnya, yang ngerti gak sih? Ini masih di ranah fandom ya, bisa jadi di ranah lain di luar itu, kayak lo gak suka sama seseorang padahal belum tentu juga faktanya seperti itu. Gue takutnya kebawa ke hal yang lebih serius. Ini baru hal fandom, gue takutnya aja kebawa ke hal yang mungkin kita mengkhawatirkan. lebih menghargai ini kali ya. Lo lihat, maksud gue kayak misalkan lo admin gitu, lo lihat mungkin di blok aja kali ya. Dia alpha K-pop gitu. Maksudnya orang yang sudah, kalau lo udah ngelihat akun dengan alpha K-pop dan nama misalnya kayak Win Ganteng gitu misalnya, berarti kan lo udah tahu dong ini bukan akun personal, ini anonim, dibuat untuk anonim. Ya menurut gue lo kalau ngelihat itu dan lo sebagai admin, lo harus menghargai anonymity itu sih. Jadi jangan lo, maksudnya oke lah lo spill akunnya misalnya, oke nggak apa-apa karena jenisnya itu juga akun anonim gitu. Tapi jangan sampai lo kayak kepo berlebihan kayak kayaknya akun sebelumnya ini, pernah deh sampai ke Instagram aslinya, kasusnya LinkedIn ini kayak gitu ke Manifest tuh kayak sering deh kayak gitu. Sering tapi sih, lama-lama akhirnya udah nggak kayak gitu karena followersnya makin banyak kan. Karena itu suatu power loh, lu punya followers sebanyak itu, lu punya tanggung jawab juga. Kecuali memang Manifestnya tuh kayak dia ingin melakukan seperti ada tendensi tindakan kriminal gitu atau apa, itu baru lo bisa spill ya gini deh. Masa spill sama doxing itu lebih ke ya lo tau lah mana yang saat yang tepat gitu. Tapi kalau masalah opini K-pop doang sih menurut gue berlebihan. Kalau sampai ke ranah pribadi gitu ya. Itu sih. Nggak, ini di luar dari Manifest ya, maksudnya di luar, mungkin banyak yang mengalami hal serupa, pernah seperti itu, kayak dikurang-kurangin lah cuy, main PS kayak apa kayak. Gak semua punya PS anjir. Kayak gue kan TBH nih, main TikTok aja, main TikTok. Kalau mungkin TBH gue memang agak mengurangi intensitas gue sama Monster X karena sekarang pindah soalnya. Traumatis ya. Sekarang pindah. Nggak pindah Zea. Enggak, sebelum itu siapa? Apa? Lo katanya 80s. TXT. Siapa lagi yang lo suka sekarang? Sempet ONF, gue suka ONF. Ya, tapi kayak gue membatasi diri sih. Emang kayak gak ada yang sesetia gue ya. Tapi gue masih suka Monster X. Gue Shono sama Sunmi lucu banget di Knowing Brother. Nanti gue nonton deh. Ya, itu lucu banget, kayak cocok gitu loh. Apa? Iya. Kayak sudah age halu. gap-nya. Enggak age gap lagi. Kayak mereka 92. Height gap ya. Tinggi, beda tinggi. Udah pakai bahasa Inggris ribet amat. Itu lucu banget. Cinca, pas gue liat, ya ampun cocok ya. Itu sih gue tadi mau cerita, gue mengurangi intensitas gue menerima informasi K-pop. Gue masih dengerin, gue masih ngikutin beritanya, tapi karena gue lagi kasihkan juga dengan hobi lain, jadi kayak berarti ini ya lo sudah memasuki masa-masa itu ya, masa-masa reses. Iya, reses, iya betul, iya gue kayak
Ya lama-lama Dita tobat nih guys. Oke, ke Korea audisi house baru. Setelah ini. Enggak, tapi gue masih Moon Bebe sama Winnie kalau sekarang mah. Winnie the Pooh. Tapi gue memang kayak gue lagi senang banget lagi main PS kayak lo. Mungkin kalau ada yang follow gue tuh lagi suka banget game Final Fantasy ya. Terus kayak lagi suka aja di fandom itu. Lucu, karakternya ganteng-ganteng gitu. Sudah teman-teman, bukan. Kayaknya pengen buat podcast deh gue, podcast tentang game ini deh. Ya, udah gue berhenti aja deh ke Korea deh. Oke, kita audisi host baru ke Korea. Akhirnya udah berapa menit nih? Bentar kok, udah 49 menit. Nanti ini tuh topik ini di luar dari rencana kita ya? Iya. Kita update lagi deh, ada berita apa yang lagi rame. Itu selesai ya? Ya selesai. Masalah doxing lama sekali, tapi mungkin nanti ini judulnya doxing aja ya. Iya. Karena banyak banget. Apa sih? Icon kemarin sempat ada yang nabrak-nabrak. Oh iya, tapi ini karyawannya. Oh bukan Iconnya. Ya bukan lah. Jadi tuh karyawannya nyetirnya mabok. Pantesan nggak rame. Jadi. Iya, cuman nggak. Tapi memang kayak sempat masuk nggak luka parah juga sih siapa? Siapa sih yang kena tuh Jinwan ya? Aduh, tolong correct me if I'm wrong. Gue harus lihat dulu. Juni. Oh iya, Juno ya. Juni. Icon car accident. Itu tuh supirnya, bukan dianya. Oh ya, Jinwan dan Junho. June bacanya. Bacanya June. Iya. Oh, maafin gua. Setahu gue itu hangulnya June. Oh iya, Jinwan. Kalau Jinwan bener enggak? Correct me if I'm wrong. Iya. Memang terus ini staff kemarin juga YG. si itu kan bullying lagi si Dawon SF9. Iya, tapi itu allegedly. Itu aneh sih ininya apa tuduhannya aneh. Apa? Karena gue Dawon tuh umurnya berapa sih sekarang? Dawon SF9 tuh umurnya berapa sih? Gue soalnya yang nuduh dia bully temen SD-nya. Jadi kayak udah lama banget. Maksud gue kayak ya gue juga dulu di SD gue juga pernah ditonjok sama temen gue. Tapi gue juga inget gue pernah ngebully anak kelas 1 pas gue kelas 6 gitu. Jadi kan kayak ya kenakalan anak kecil gitu kayak gue minta maaf kalau misalkan itu dianggap seperti bullying ya, tapi gue tidak menertawakan itu, tapi mungkin emang gue gitu iseng dan nakal gitu loh, kayak suka ngegangguin kayak lo kan ini ya gitu kan. Maksud gue lo juga gitu gak sih? Kayak lo pernah ngeliat gak sih orang kayak gitu? Mungkin pernah gue melakukan hal-hal yang gue gak nyangka kalau itu sebenarnya suatu bullying. Iya gitu. Sama waktu itu juga mungkin gue gitu, dan sekarang karena kan gue gak tahu ada bullying itu sebenarnya waktu SD gitu. Kayak gue dulu gak tahu karena kayak kan gue pernah di SMP nakal-nakal gitu doang kan. Lu kan SMP tuh suka ada kalau kita senior tuh kayak suka marah-marahin adik kelas tuh istilahnya apa sih? Perpeloncoan ya. Padahal sebenarnya itu act of bullying sih kalau gue lihat. Dan gue melakukan hal itu. Ya, gue juga pernah. Seni gue terkenal. Tapi gue nggak SMP pas SD. Tapi itu nggak bukan pelonco karena gue nggak suka. Karena kayaknya kalau gue misalnya gue terkenal, itu akan digali. Itu gue pasti akan disebut itu. Walaupun gue nggak nyadar kalau itu suatu bullying. Ini balik lagi sih yang Dawon ini masalah yang kita omongin beberapa kali juga di episode kekoreaan soal digging the past gitu loh, kayak ya udahlah gitu kan, kayak itu mungkin dia masih anak kecil. Kalau memang nggak, sebenarnya bullying itu gue mulai menanggapi serius hal bullying. Kalau memang ada hal seperti itu, lo buktiin dulu apa gitu. Dan lo ke agensinya. Kalau kata FNC sih ini groundless, jadi ya udah cuman ini tidak berdasar. Cuman ini gara-gara Jimin kemarin heboh, Shin Jimin, jadinya ini juga kayaknya berusaha untuk di blow up lagi sebenarnya. Kalau gue sih ngeliatnya gitu, since kan maksud gue aneh aja kalau tiba-tiba ada satu misalkan kemarin Jimin terus tiba-tiba kok muncul lagi dari FNC lagi. Gue rasa ini sih sebenarnya cuman kayak ada pihak-pihak tertentu yang tiba-tiba memunculkan isu biar rame aja, biar kesannya FNC itu jelek aja gitu. Tapi dia langsung di-deny kok sama tapi kalau Elvis tuh fans EOE sebel loh. Pas EOE itu lama banget respon FNC. Iya makanya ini kayak dia si Dawon langsung ada favoritism ya gitu. Elvis iya nih ya, rame lagi EOE gara-gara si Mina unfollow Solyun sama Chanmi. Muncullah jangan-jangan Mean Girls-nya nambah. Duh, gue nggak tahu deh. Semoga hasilnya yang terbaik deh. Ada update apa dari Kingdom? Gak ada. Line up gak ada. Belum sampai sekarang. Kita lihat yang mana yang benar. Apa nih yang rame lagi itu? Yang rame lagi itu di catatannya Dita sih Seoul Philharmonic Orchestra. Wih, ini SM mau kerjasama sama Seoul Philharmonic Orchestra, dan gue sangat menyambut si aksi ini karena dulu SM kan udah pernah kerjasama sama indie label, terus udah pernah juga kerjasama sama pokoknya banyak lah musisi-musisi underground gitu ya dengan Station dan segala macamnya. Terus sekarang mereka bikin
SM Philharmonic, pas Seoul Philharmonic pas ada berita itu gue udah membayangkan Psycho sih akan Psycho. Itu keren banget kalau. Tapi lagu pertamanya Palgan Red karena Flavor. mungkin summer ya. Jadi Iya. mungkin mereka bikinnya Penasaran ini. sih. Penasaran Mungkin sih dibuat gue. seperti apa gitu ya. Karena orkestra itu karena orkestra itu selalu ada tempat di hati lo. Ingat kan gue dulu pernah pamit sama lo buat gue menonton orkestra di tim gitu. Ingat gak lo pas zaman gue masih di Kaskus? Yang mana ya? Nonton apa sih? Jakarta Philharmonic. Gue sering banget bikin artikelnya di Kaskus Jakarta. Gue pengen deh suatu saat nonton Guys, orkestra Jakarta gitu. Philharmonic itu bagus banget. Dia konser gratis di tim, tapi sekarang karena pandemi udah nggak ada kan. Itu tuh bagus banget dan itu gratis dan emang lo harus reservasi sih. Itu keren banget penampilannya. Jadi gue bawain lagu apa? Lagunya macam-macam tapi memang nggak pop sih. Dia lebih kayak Sainovsky, apalah yang Rusia Tchaikovsky gitu-gitu yang kayak Beethoven yang kayak gitu-gitu. Winter Sonata, Eternal Sonata. Tapi kalau misalkan dia udah lagi mau ngepop, dia ngepop banget. Kemarin dia pernah menampilkan. Jadi kan si Anto Hood itu ketuanya kan, Anto Hood. Jadi dia pernah nampilin Melly Goeslaw, terus mereka nampilin lagu-lagu soundtracknya Melly Goeslaw dalam orkestra kayak itu kayak wah itu bener-bener konten gue banget sih. Dia bawain Ayat-Ayat Cinta, Rangga's Theme, terus Ada Apa Dengan Cinta. Oh itu keren banget. Kalian support Jakarta Philharmonic guys. I love you so much Jakarta Philharmonic, stay. Philharmonic Orchestra. Gue nggak sabar sih pengen mendengar Red Flavor versi orkestra karena ini lagu yang gue unexpectedly kenapa itu lagu yang dipilih Lagi karena summer. Iya mungkin kayak gimana ya orkestra tapi lagu summer gitu. Lo kebayang gak sih ada suara-suara biola iya. cung gitu kayak versi wah. seriosa kan yang papa enggak, orkestra enggak selalu seriosa Dit. Enggak selalu. Kayak apa? Onyu udah keluar wamil nih alhamdulillah. Onyu kan bukan on you. Gue on you bilangnya. On you ya. Onyu ya itu lebih onyu. Kalau on you jadi kayak on you gitu di atasmu. Udah keluar militer. Wow. Alhamdulillah. NCT udah 4th anniversary loh. NCT 127. Iya. Pak sama Wimin atau enggak sama Win nih? Ya udah sih masih aja. Apalagi sih Seungri males. Bosen banget beritanya. Irene Selgi. Suka enggak lo? Suka. Ininya MV-nya tuh seksi nggak menurut lo? Enggak ya biasa aja ya. Gue awalnya merasa itu tuh seksi sih, tapi untuk ukuran SM memang. Tapi abis itu enggak kok ternyata. Dan itu nggak tahu ya. Ini sebenarnya lebih ke personal opinion aja. Gue rasa itu harusnya Red Velvet sih. Tapi kayak menurut gue ini keputusan yang nggak bakal mereka sangka gitu. Iya bener. Tapi gue tetap mikir itu seharusnya lagunya Red Velvet karena itu Red Velvet banget. Cuman karena Wendy jadinya ya udah kita bikin Irene Selgi deh gitu. Tapi mereka mau perform di ini kan di Dream Concert Red Velvet. Wendy-nya udah bisa ikut. Udah Wendy kayaknya. Karena di situ tulisannya Red Velvet, Red Velvet Irene Selgi. Jadi gue rasa Wendy kan udah sembuh kan. Jadi kayaknya mereka akan perform dan jadi comebacknya Wendy deh gue rasa. Oke. Itu Dream Concert nanti digelarnya online dan harga tiketnya 5.500 won. Murah banget kayak cuman 60.000 70.000 gitu. Iya karena online juga. Dan nontonnya di YouTube nanti. Jadi silakan line up-nya udah diumumin tuh salah satunya Red Velvet kemarin. Papa Geman. Terus 10 Anniversary Girls Day. Wah, gue lihat kemarin update-annya. Mereka udah masih solid ya? Iya, masih solid alhamdulillah. Terus Dreamcatcher first album Dystopia. 50.000 physical sales. Ayo sebagai fans Nugu gimana? Lo mau lihat perkembangan Dreamcatcher sekarang gimana? Mereka masih mempertahankan card captor Sakuranya nggak? Kok captor Sakura sih? Kan konsepnya kan itu kan dia gotik. Iya kan kemarin kita pernah kan captor Sakura tuh Uju Sonyo. Oh beda ya? Kan nih memang nih fans SM yang Dreamcatcher lagunya yang mana sih? So what? Scream. Scream. Dalam kepala gue cuma tipenya nggak lo tahu banget sih. Itu beda banget. Itu siapa sih? Itu Jidol ya? Itu ya Jidol. Kalau menurut gue ini oke sih mereka fandomnya itu oke lah fandomnya kecil tapi sangat terjaga angkanya gitu, nggak yang berkurang gitu. Iya. Oke. BTS hold the new record for an artist with the most number one on iTunes history with Black Swan hitting number one in 103 countries. Nggak usah ngalahin Adele deh. Adele. Ya maafin gue. Adele anak ini anak SMP. Anak SMP ini Lazar. Adele ya kayak. Ya maafin gue. Keren sih. G-Friend. Okay, what do you think about their new song? Bagus.
Suka gue. Lo udah dengerin albumnya belum? Udah. Bagus kan? Gila. Nih, gue mau beropini sebagai Yes. orang yang bukan ngefans Gfriend tapi suka Gfriend. Gue suka banget akhirnya Gfriend keluar dari lagu Template. Walaupun Yes. kata Mbak Asti yang pernah mampir di kita waktu itu, dia bilang dia justru lebih suka lagu Template-nya Gfriend. Tapi kalau menurut gue ini adalah sebuah momen yang kayak aping Iya, itu loh, iya. aping Ildo Opso gitu loh. Enggak langsung berubah drastis, menurut gue masih agak ke Gfriend tapi enggak template banget. Lagunya tuh nggak template, maksud Iya. gue itu baru kalau menurut Iya. gue dibandingkan dengan yang pas Labirin itu kan masih berasa ya, masih ada berasa kayak Gfriend-nya gitu ya. Kalau ini ketika lo dengerin kayak gue mungkin akan bertanya-tanya kalau ini Gfriend bukan gitu. Kalau pas gue dengerin pertama, kalau lo sambil lihat MV-nya mungkin lo baru bisa ngerasa Iya, kalau iya, itu iya. vibe-nya masih sama yang sebelumnya. Terus kan gue sempat bahas sama temen gue kayak gue baca di Sumpi juga kalau ternyata si title track Apple ini kan diproduseri oleh Bang Sihyok kan. Terus Itu banyak banget produsernya, ada 12 orang. itu kayaknya writer sama komposer. Kalau produser cuma 3. Oh, Jadi gue liat banyak Pidok, banget. Bang Sihyok gitu-gitu. Monotri juga ada. Iya. Nah kalau yang writernya memang banyak, termasuk liriknya kan juga ditulis sama member Gfriend kan. Nah di situ gue ngerasa kayak wah memang mungkin sebelumnya ketika Source Music belum dibeli sama Big Hit, mereka stuck kali ya dalam konsep Gfriend yang udah disukai sama masyarakat gitu ya. Terus ketika Bang Sihyok masuk, gue rasa kayak dia ingin Gfriend nggak bisa terus-terusan kayak gini, kayak gitu loh. Kayak gue jadi seneng gitu Bang Sihyok akhirnya masuk mengambil tapi peran ya. mengambil peran dan do something Memang right. harus, Akhirnya memang harus udah waktunya buat Gfriend tuh jangan lagunya nggak kayak gitu lagi, nggak kayak Cracker Sakura. enggak lagu lo iya, tahu ngerti, kan ya. when you say Gfriend, lo tahu kan gimana tuh lagu Gfriend. Nah gue rasa ini adalah momen yang pasti dan gue suka banget Apple, dan lo harus dengerin track terakhir guys di album Stairs itu. in the North. Ya itu Bang Sihyok Kayak Remy Oromen gitu loh. keren banget. Itu Gue pas suka. satu album itu Bagus. bagus. Dan kalau lo kangen sama lagu Template ada di track 2. ya itu juga gue suka tapi iya. iya. Tapi memang itu maksud gue, Gfriend tuh memang disukain karena lagu itu. Iya, Dan iya. kalaupun memang gue mungkin bisa bilang kalau bosan Gfriend lagunya Template, tapi gue tetap suka, tetap gue dengerin. Sama Rain gue tetap, walaupun ini kan lagunya mirip sama ini ya gitu. Kayak kemarin pas gue nge-tweet gitu ada yang bilang gue senang mereka tidak mencoba untuk menjadi Kara. pang fingertip. Oh, walau gue suka lagu itu. Gue suka, Iya. gue suka, tapi kan kayak mereka itu di situ Kara banget kayak. Iya. Guys, thank you so much for this episode. Yes, jadi gue merekomendasikan satu album Monster Red Velvet Ren Selgi dan albumnya Gfriend. Itu bagus. The song Ini gue like of semua, the anjir. Sirens. The song apa the sound sih? The song ya? The Song of the The Sirens. Song of the ya. Sirens. Paling sama gue ini gue merekomendasikan langsung satu album gitu. Gue juga merekomendasikan album SF9 yang judulnya anjir gue lupa. SF9 itu juga oke tuh. Oh iya. Iya, tapi pasti lo belum nggak tahu kan Ron? Gue K-pop yang terbaru gue nggak update dengan albumnya lagu K-pop Glory yang Us. baru. Iya, silakan dengerin satu album. Jadi nanti kita di ending ini satu album itu kita pasang semua Ron. Boleh. Jadi 2-3 jam ya Iya. durasinya. Kalau gue hari ini mau rekomendasiin lagunya Taeyeon aja deh. Gue juga Zea deh. Taeyeon yang Circus ya guys. Kalau enggak yang barang-barang. Gue pengen rekomendasiin gue Zea. Kok gue dicuekin? Gue mau. Zea The Ghost of Wind. Monster.
아름다운 my circus 우리 매일 밤 얼마나 더 위태로울까 유난히 빛날 my heart